Baik Bapak Ibu sekalian, isomanya sudah selesai ya. Coffee breaknya sudah selesai ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan masih tetap ada di sini. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, sesuai dengan core values berakhlak, ketika ada pertemuan dalam bentuk Zoom meeting, agar bisa, kalau tidak ada hambatan ya, bisa membuka videonya. Ya, tapi memang kalau ada hambatan silahkan memberikan informasi pada forum chat kendalanya, sehingga tidak bisa membuka fitur video. Bapak Ibu sekalian, cukup ya coffee break-nya ya. Sekarang sudah hadir nih Bapak Ibu narasumber dari Inspektorat Jenderal ya. Beliau adalah Pak Ahmad Suryaman APT QRMA ya. Beliau ini sebagai jabatannya sebagai auditor ahli muda dengan pangkat golongan penata tingkat 1 3D. Ya, unit kerja berdasarkan Inspektorat Jenderal ya. Jadi satu gedung dengan kita di lantai 3 ya. Kita lantai 8, beliau di lantai 3 gitu ya. Lebih dekat dengan masjid katanya ya Pak. Jadi sudah hadir bersama-sama kita Pak Ahmad yang akan memberikan materi terkait dengan LHKASN ya. LHKAS ini merupakan kewajiban bagi teman-teman yang tidak mengisi LHKPN ya. LHKPN itu kan ada wajib lapornya ya. Semua pejabat struktural plus pengelola keuangan. Nah, selain itu teman-teman diwajibkan untuk mengisi LHKSN ya. Untuk itu mungkin nanti akan ada pendalaman dari Pak Ahmad Suryaman ya terkait dengan pengisian LHKSN ini. Jadi kami mohon teman-teman dapat menyimak paparan dari Pak Ahmad ya, sehingga nanti dalam pengisian LKS ini dapat mempermudah Bapak Ibu melaporkan. Mungkin itu Pak Ahmad, kami persilahkan untuk memberikan materinya kepada kami. Terima kasih. Baik. Mohon izin Pak Arief, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas Pak Ahmad. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan di awal terlebih dahulu, nanti kita ada dibagi 2 sesi. Untuk sesi pertama mungkin saya overview aja secara teori, kemudian nanti yang kedua nanti ada semacam simulasi atau apa ya, dikatakan praktek juga nggak praktek juga sih, cuma lebih teknis saja, nanti oleh Mbak Alin sebagai pengelola di Itjen, di Sekretariat Itjen. Baik, saya siap. Saya belum share ini ya, slide ya. Belum, Pak. Ya, silakan Pak, bisa di-share kalau sudah dibuka. Ya, baik. Saya coba ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak Ahmad? Saya sudah share, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang, tapi tetap selamat pagi ya. Baik, perkenalkan saya Ahmad Suryaman. Sekaligus perkenalkan diri lagi ya, saya auditor ahli muda di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, khususnya di Inspektorat Investigasi. Pada kesempatan kali ini mungkin kita sharing ya, ini karena aturannya lama, 2015. Kami cari-cari sampai hari ini tuh tidak ada pembaruan lagi. Jadi kalau 2015 Ibu ingat ya, siapa menpannya, yang akhirnya cuma berapa tahun, terus diganti lagi. Mungkin yang ada kenal namanya Pak Yudi ya. Nah, ketika era beliau itu LHKSN lagi booming-boomingnya, sampai aplikasi Siharka pun dibangun ketika era kepimpinan Pak Yudi Krisnandi tadi ya, kalau tidak salah nama lengkapnya. Nah, sesudah itu sunyi senyap. Kalaupun ada surat edaran, yaitu hanya mengulas apa yang sudah dirintis oleh beliau di awal, kemudian juga lebih boomingnya LHKPN dibandingkan LHKSN. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi substansi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seperti di rumah sendiri nih sebenarnya. Ya.
Mungkin sekedar Nah, biar apoteker Pak Ahmad ya. Ah, Karena apoteker Pak Ahmad ya. sudah Ini dicabut, apoteker Pak. semua nih Pak. Saya mau curhat juga nih. Saya sudah tidak kalau acara-acara resmi biasanya saya tidak lagi mencantumkan gelar apoteker lagi. Biasanya yang mencantumkan itu orang-orang kepegawaian karena memang administrasi. Tapi kalau ada kesempatan saya tidak menulis biodata, biasanya jarang sekali saya menulis gelar tadi. Karena apa? Karena sudah tidak kompeten lagi. Tidak mengantongi sertifikat kompetensi lagi, tidak pernah lagi praktek dan lain sebagainya. Pokoknya malu rasanya kalau masih mencantumkan label tadi. Baik, saya juga bingung ketika 2010 diumumkan sama Bu Sekjen, kok nama saya nggak dipanggil-panggil gitu. Teman-teman saya yang sesama apoteker masuk di Parmalkes gitu. Mungkin saya salah apa gitu ya. Ternyata dipanggilnya terakhir gitu, di detik-detik penghabisan dan namanya di Itjen. Pada saat itu fresh graduate kuliahan gitu ya, nggak familiar gitu ya. Yang nama inspektorat itu apa? Inspeksi kita tahu, audit kita tahu, tapi kalau inspektorat itu apa gitu ya. Ternyata saya di sana sampai sekarang gitu ya. Baik, itu sekedar pembuka. Ya, ini nama saya. Ya, saya nggak mencantumkan apoteker, mohon izin. Bukan tidak menghargai profesi ya. Jabatan fungsional saya JFT Auditor di Inspektorat Investigasi, bisa kurang I-nya. Selain itu juga saya diberi kesempatan oleh pimpinan untuk mengikuti sertifikasi di LSP KPK ya untuk penyuluh anti korupsi, dan juga di analis manajemen risiko ya di QRME. Ini tahun ini habis semuanya, jadi harus resertifikasi. Ini medsosnya, nanti boleh di-follow. Isinya nggak ada yang aneh-aneh kok. Ya nggak ada yang lucu-lucu, semuanya serius-serius isinya. Oke. Ini saya meniru saja ya dari materi Menpan. Materinya pun nggak terlalu update ya, karena memang referensinya sangat minim. Beda dengan LKPN yang sampai tahun 2019 masih ada yang terbaru, dan tiap tahun diperbarui terus gitu ya. Ada tambahan beberapa ketentuan. Mohon izin saya saya menyapa dulu ya pimpinan yang hadir di sini, pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Saya mewakili siapa sebenarnya pimpinan untuk mengisi materi kali ini. Seharusnya mengisi awalnya bukan saya, Pak. Terus terang saja. Jadi karena beliau sedang isoman, jadi kendala jaringan di rumah, khawatirnya dialihkan biar kita ada di kantor saja. Nah, kita mulai sesuai dengan ini ya, outline ya. Yang pertama latar belakang Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa ada LKSN ini? Kalau kita baca di surat edarannya ya, surat edaran Menpan ya tahun 2015 ya. Ini dalam rangka pembangunan integritas ASN. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, kita misalkan memberikan jangka waktu kalau LKPN kan 31 Maret ya. Misalkan Parmalkes punya inisiatif ya, misalkan Februari 28 Februari seluruh insan yang ada di Parmalkes atau Paralkes selesai semuanya, baik LKPN maupun LKSN. Nah, ketika nanti ada nama-nama yang belum, ya itu juga sebagai cerminan bahwa integritas yang bersangkutan ya dipertanyakan. Kenapa? Ya karena integritas ini kan dinilai. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di Permenpan terkait kompetensi ASN, dari 9 kompetensi manajerial, 1 adalah integritas, dan itu ditaruh di nomor 1. Jadi sebelum ada berakhlak, ya terkait kompetensi ASN kan kita sudah familiar ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum terpapar juga. Silakan dilihat 9 kompetensi manajerial. Kan ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Nah, yang manajerial itu nomor 1-nya itu integritas. Ya, jadi layak kalau kita lihat surat edarannya Menpan nanti terkait dengan LKSN, maka ketika yang bersangkutan tidak melaporkan, maka berhak mendapatkan, bukan berhak ya, seharusnya sudah layak mendapatkan hukuman disiplin. Nanti kita lihat ya, konsekuensinya di surat edaran itu Bapak Ibu punya PDF-nya. Kemudian kedua Bapak Ibu, kenapa ada LKSN ini sebenarnya dirancang untuk upaya pencegahan. Tapi mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang agak-agak pesimis ya. Ya, karena apapun sistem yang dibangun, upaya pencegahan atau pemberantasan yang dibangun dikembalikan pada SDM-nya. Ya, makanya nanti ada di slide terakhir kami akan sampaikan apa tusi AFIP di sini. Apa sih fungsi Irjen di sini terkait dengan LKSN?
Nanti jangan heran ya, saya boleh menyapa nggak? Ada yang tampak di sini, ada Pak Warsito, ada Bu Wardawati. Jangan heran nanti kalau suatu saat Bu, saya tanpa sepengetahuan Bu Wardawati, kami ditugaskan dan kami nggak lapor ke Pak Ses atau Bu Ses, saya nggak. Sekarang Ibu sih ya, Bu Ses siapa? Ibu atau Bapak? Atau Bapak ya? Ibu, Pak. Ibu ya, Ibu Ses. Tiba-tiba kami berseliweran di sekitar rumahnya Ibu, seperti Intel. Ya, padahal surat tugas kami resmi. Kenapa? Karena harta kekayaan yang Ibu Wardawati laporkan itu kami evaluasi, kami analisis ada yang tidak wajar. Lalu kami klarifikasi, kami cek lapangan, kami laporkan ke pimpinan. Bisa juga kita nanti teruskan ke PPATK untuk transaksi elektroniknya. Sampai seperti itu. Nah, kita mulai tahun ini Bapak Ibu, semoga anggaran yang tersedia karena ini butuh effort ya. Kan bete banget ya nungguin keluar Bu Wardawati dari gerbangnya misalkan jam berapa kita sudah harus ada di sana gitu ya. Pokoknya gitulah kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, telah dibangunnya sistem pelaporan. Ya kenapa ada surat edaran? Ya karena sistemnya sudah dibangun. Ada Siharka ya 2015 ya. Jadi menggunakan aplikasi, tidak lagi manual. Yang keempat, ini juga diharapkan untuk sebagai upaya untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang. Nah, poin kedua, poin keempat ini jadi tusinya Itjen sekarang, Apip. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada surat tugas nyampe ke Farmalkes, ada tulisannya dugaan penyalahgunaan wewenang. Nah, itu karena memang jadi tusi kami. Ya. Kemudian yang terakhir dari poin latar belakang ini juga bentuk transparansi ASN. Bapak Ibu ada yang sudah pernah baca Undang-Undang 30 ya? 2012 atau 2014, 2012 kalau tidak salah tentang administrasi pemerintahan. Di situ nanti ada pasal berapa tuh ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Transparansi dituntut. Ya, kalau misalkan nanti Bapak Ibu melaporkan yang nggak transparan, siap-siap dengan konsekuensi. Ya karena contoh-contoh yang nggak transparan ini sudah sering kami temukan. Ya, atau sengaja melaporkan harta-harta yang sebenarnya milik pribadinya, tetapi diberi keterangan bukan perolehan pribadi. Misalkan ada tanah berhektar-hektar, ada saya nggak sebutin namanya ya, X ya, ini pejabat di Kemenkes, ya, bapak nih gendernya laki-laki, tanahnya banyak banget pas kita buka laporan LKPN ya. Ini kebetulan ini contohnya LKPN. Kemudian kita cek laporannya, mayoritas tanahnya semua warisan. Kan timbul pertanyaan nih, jadi kepo, nih bapak ibunya sekaya apa sih? Sekaya apa sih? Gitu ya. Padahal ada kasus yang bersangkutan pernah menyampaikan, saya tuh rutin ngasih orang tua segini, karena orang tua udah nggak punya pekerjaan lagi. Gitu ya. Jadi sangat bergantung sama anak-anaknya. Orang tuanya belum wafat, tetapi warisannya sudah dibagi-bagikan. Nah, jadi kami sebagai auditor ya instingnya, ini bener warisan atau bukan sih? Gitu ya. Jumlahnya fantastis ya. Kalau kita lihat nih, hartanya dia sebagai ASN itu nggak wajar. Oke. Jadi timbul nanti keponya itu, bisnis apa yang dia lakukan. Lalu ketika dia menjalankan bisnisnya mengganggu jam kerjanya nggak? Terus teman-teman bisnis siapa saja? Oh, ternyata sesama Kemenkes, ada pula di UPT vertikal. Kita datangin, Bu. Seperti itu ya, kita konfirmasi. Dan itu pernah kami lakukan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini kecil, sengaja kecil biar supaya tidak dibaca. Perhatikan nomor 8 saja Bapak Ibu ya. Nomor 8 saja, nanti silakan di-download. Ini yang wajib nomor 8 saja ya. Di edaran nomor 1 tahun 2015. Nanti ada tanda tangan Pak Yudinya. Yang lain lupakan saja ya. Ya akan sempat juga ngebahasnya dan membacanya. Oke. Nah, kalau kita cari terminologi apa LKS, ini susah nyari terminologinya, nggak dapat di mana-mana ya. Sudahlah kita ceplok sana, ceplok sini. Kurang lebih seperti ini, mungkin tidak standar definisinya. Jadi kalau misalkan apa sih disebut dengan LKSN, ya mirip-mirip LKPN ya, di pengecualiannya saja. Jadi dia berupa dokumen, ya nanti diupload melalui aplikasi tertentu, formnya tertentu, nanti dilaporkan ke Menpan, gitu ya. Di masing-masing kementerian ada adminnya, seperti itu ya. Isinya apa? Seluruh harta kekayaan. Nah di sini ada tambahan keterangan, bukan hanya bersangkutan, tetapi kekayaan istri dan kekayaan anak yang masih jadi tanggungannya. Nah, silakan Bapak Ibu kontemplasi deh. Ada nggak yang baru kekayaan dirinya sendiri?
Nah, padahal istrinya juga punya harta kekayaan, walaupun bisa jadi istrinya sendiri sama-sama ASN, sehingga dia pun yang bersangkutan juga melaporkan karena posisinya istrinya pun sebagai ASN. Nah, berada juga anak ya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami ya orang entah saudara entah famili kita, mungkin orang tua kita ya atau kakek nenek kita ngasih warisannya bukan ke kita sudah ngasih, tetapi ke anak cucunya. Nah, status harta tadi itu punya anak cucu, tetapi karena kondisi umur biologis ya belum dewasa sehingga masih di bawah penguasaan kita. Tapi nanti ketika sudah saatnya itu harta tersebut punya anak kita, hitam di atas putihnya tetap punya anak kita. Nah, ini sebenarnya yang jarang sekali mungkin bisa jadi ya dilaporkan. Gitu ya. Jadi anehnya kami dapat banyak laporannya dari pengaduan masyarakat. Misalkan pejabat X nih, mantan ses ini punya apartemen. Apartemennya dikasih sama si penyedia ini katanya. Itu kita pengaduan-pengaduan semuanya dan memang itu kan karena pengaduan praduga tak bersalah ya harus tetap dibuktikan dan kebanyakan katanya nih Bapak Ibu kalau ada peribahasa ya atau apa istilahnya. Tidak ada asap kalau tidak ada apa? Tidak ada api. Tidak ada pengaduan kalau tidak ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Jadi kebanyakan dari dugaan-dugaan ataupun pengaduan-pengaduan masuk ke kami itu berapa persennya ya, mungkin di atas 85%-nya itu benar. Ya, selebihnya itu mengada-ngada atau asal. Seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kami ambil dari Menpan, mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat di internet ya, di materi lama sekali. Saya terusin saja, nanti kita bahas satu persatu. Kami buka semuanya saja. Ya, kita pakai pointers ya. Nah, ini poin-poin yang ada di Surat Edaran Menpan nomor 1 2015, Bapak Ibu. Ya. Nanti siapa yang pejabat yang wajib melapor LHKPN? Kan kita semua pejabat ya, tidak ada yang tidak pejabat ya. Fungsional itu pun pejabat. Nanti ada kriterianya siapa-siapa yang masuk kategori wajib LHKPN ataupun LHKSN. Di sini kita ambil yang LHKSN ya, karena pengecualian dari atau di luar LHKPN otomatis LHKSN seperti itu. Kemudian menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN, jadi pengecualian nih. Jadi kebalikan dari yang kotak nomor pertama ini. Terus yang ketiga, di sini juga dicantumkan mekanisme pelaporannya, nanti ada panduannya siarka. Terus kami cek juga manualnya juga masih versi 1.0, padahal aplikasinya di 1.16. Jadi nyari-nyari aplikasi 1.16 di internet nggak dapat. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti kalau misalkan download bisa jadi ada fitur-fitur yang tidak relevan. Nanti tanyakan saja ke admin atau ke Menpannya langsung, adakah versi semacam modul untuk 1.16-nya. Kami nggak ketemu ya. Nah, nanti yang agak panjang karena kami dari APIP, nanti poin yang ini yang hijau. Apa sih tugas kami? Ya, seperti itu. Kemudian peninjauan kembali jabatan dan sanksi. Nah, ini nanti kita dalami sedikit di sini ya. Ya, Bapak Ibu yang tidak melaporkan ya ataupun tidak melaporkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, nanti akan ada 2 konsekuensi Bapak Ibu. Ya, ada penundaan ataupun memang dihentikan benar-benar ya ketika dia ada promosi jabatan ya. Atau nanti ada sanksi PP 53-nya sesuai dengan ketentuan protokol perundang-undangan. Tentu PP 53 ya. Kalau sekarang udah diganti dengan PP berapa yang 2019 atau yang terbaru mengganti PP 53? Saya tidak hafal ya. Kalau memang ada yang baru ya. Intinya 2 tadi yang disebutkan di SE Menpan nomor 1 2015. Jadi ke Bapak Ibu ketika nanti pejabat misalkan eselon 3, Bu siapa nih saya sapa deh. Atau Bapak siapa? Pak Arif deh, Pak Arif Jatmiko. Ada promosi ke eselon 2, maka nanti ada permintaan clearance ke Itjen. Ya, nanti kita lihat nih tindak lanjut audit apa saja yang menyangkut yang bersangkutan. Pengaduan apa saja menyangkut yang bersangkutan, data kepegawaiannya itu kami nanti kita telusuri. Tentu rahasia ya. Ini hanya untuk keperluan pimpinan. Biasanya ada panitianya pansel ya. Nanti sebagai bahan pertimbangan oleh mereka apakah ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini masih tahap administrasi. Dan banyak pula yang gagal. Gara-gara bisikan Itjen. Nggak berbisik ya, kita suruh tertulis hasil clearance-nya. Kemudian ini juga masih sanksi ya,
sudah kami sampaikan di sebelumnya tadi bahwa sanksi nanti sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, ini apa ya, gambaran perbedaan Bapak Ibu. Nah, kita yang di LKSN ya, karena sesuai dengan temanya, tetapi sebenarnya pada intinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mempelajari atau apa ya, mempelajari LKSN, maka mau nggak mau harus mempelajari LKPN. Karena ini pengecualian dari LKPN adalah LKSN. Jadi siapa-siapa saja yang ada di LKPN maka tidak wajib di LKSN. Di luar yang wajib di LKPN maka dia wajib di LKSN. Jadi logikanya seperti itu. Nah, di sini kita walaupun kita temanya LKSN, mohon izin saya akan mengulas LKPN. Karena Bapak Ibu mungkin nanti sebagian ada yang wajib ya untuk melaporkan ke LKPN. Nah, di sini ada pejabat negara dan pejabat strategis serta potensial rawan KKN. Nanti ada kriteria Bapak Ibu akan diulas pada slide berikutnya. Siapakah yang disebut dengan pejabat negara? Apakah pejabat fungsional seperti kita ini termasuk pejabat negara? Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, kalau misalkan LKPN ini leading sektornya itu KPK, kalau LKSN ini Permenpan. Ya. Kemudian nanti tujuan laporannya ke pimpinan organisasi tentunya ya, dan APIP untuk yang mengevaluasi, memonitoringnya. Capaiannya seperti apa itu masing-masing APIP. Tapi kalau untuk LKPN itu langsung KPK. Memonitornya juga oleh KPK. APIP hanya memonitoring berapa capaian saja. Satker mana yang belum, satker mana yang paling rendah capaiannya. Ngoprak-ngoprak satker, buat surat edaran agar segera melaporkan. Atau termasuk konsekuensi satker-satker seperti ada beberapa hari ini kami mengedarkan surat ya ke seluruh satker yang akan diajukan untuk WBK WBBM tingkat nasional ke Menpan. Ini edarannya adalah harus 100% LKPN maupun LKSN. Ketika dia tidak 100%, harta kurang 1% ataupun kurang 0,5% nggak bisa. Jadi sudah gagal di administrasi. Saya nggak tahu nih Farmakes kayaknya nggak ya, mungkin hanya sampai ke sesnya saja surat tersebut ya, tapi ke seluruh satker lain ada 168 atau 200 berapa satker kita itu semua sampai surat edaran tadi. Kemudian poin yang ke lampiran buktinya ya, ini aplikasinya tersendiri ya, nanti bukti-buktinya juga diupload. Ketika nanti tahun berikutnya pelaporan reguler, kita tinggal melampirkan bukti-bukti yang berubah saja. Kalau yang tidak berubah ya tetap saja kan buktinya sudah tersimpan di sana. Ya. Kalau LKSN di sini versi Menpan tidak wajib melampirkan bukti, tapi nanti diverifikasi oleh APIP-nya. Ketika proses verifikasi tadi, maka kita akan minta bukti seperti itu. Nah, waktu penyampaiannya ini 3 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan. Kalau nanti untuk LKSN ada tiga termin ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ada 1 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan, ada 3 bulan ketika terbit surat edaran ini dan lain sebagainya. Oke. Ini kami cepat saja ya. Intinya Bapak Ibu akan tahu ketika buka Siharka apa-apa saja yang perlu diupload ya, data pribadi, kekayaan, penghasilan, sama seperti kita buat neraca lah, neraca pribadi. Ya. Nah, nanti di sini kelihatan ketika nanti Bapak Ibu mengupload, ya, yang asal sama yang serius itu kelihatan. Kelihatan dari mana Bapak Ibu, nanti neracanya itu kelihatan. Yang mana seimbang nggak seimbang ya. Masa kewajiban harta kekayaannya itu atau apa ya bahasanya ya. Ketika kita ada pengeluaran yang lebih besar daripada kekayaan kita atau penghasilan kita, pasti nanti akan muncul kewajiban atau hutang. Nah, tetapi di neracanya nggak muncul hutang, anehnya. Di kewajiban di laporan Siharkanya ataupun di laporan LKPN-nya. Lalu kemana selisihnya? Seperti itu. Atau sebaliknya, hutangnya banyak, tetapi asetnya sedikit. Karena aset yang kita punya kan ada yang asetnya sudah milik pribadi, ada yang aset statusnya masih apa ya ibaratnya masih cicilan, tapi sudah status aset kita. Nah, ini model-model seperti ini tolong disikapi. Jangan heran kalau kita nanti yang Bapak Ibu yang lapor LKPN tentunya akan diverifikasi sama teman-teman di KPK karena mungkin laporan kita itu nggak normal, nggak wajar dari sisi keseimbangan antara harta, ekuitas dan kewajiban kita.
Ya teman-teman mungkin yang pernah belajar akuntansi familiar ya. Kalau enggak, sementara ditelan dulu aja. Baik. Nah, ini harta apa saja yang dilaporkan sudah diulas di awal tadi. Bukan hanya pribadi bersangkutan, tetapi ya suami atau istri yang bersangkutan, kalau dia bukan ASN, dan harta anak yang menjadi tanggungannya. Oke. Ini waktu-waktunya. Nah, karena ini 2015, maka 3 bulan sesudah tahun 2015, tadi bulan apa saya tidak apa, ini harus sudah ditetapkan. Nah, ini kan sudah lewat yang biru ini ya. Nah, kita 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan, 1 bulan setelah berhenti dari jabatan. Nah, biasanya yang merah muda ini lebih tertib. Tetapi yang ini nih, ketika berhenti dari jabatan, ini yang loss, biasa banyak yang loss. Ya, yang mau pensiun atau apa, atau sudah masa purna, ya, biasanya loss ya, pensiun dengan damai gitu ya, nggak ada pelaporan hartanya terakhir gitu ya. Oke, nah kita mulai dari tugas APIP nih. Tugas APIP nih ada 6, saya juga ini mengutip dari Menpannya ya. Kita cepat saja Bapak Ibu ya. Tugas kami memonitor kepatuhan. Jadi nanti biasanya ada cut off atau deadline ya, tanggal berapa harus sudah selesai. Nah, mungkin kami sampaikan juga kenapa sih Bu Irjen meminta agar ASN Kemenkes ya untuk pelaporan LKPN diminta di awal Januari atau setidak-tidaknya akhir Januari lah ya. Ya, karena kebanyakan data dari tahun sebelumnya itu ketika kita laporkan 31 Maret, maka verifikasinya tentu lebih lambat. KPK itu memverifikasi ASN seluruh pejabat negara ya, bukan seluruh ASN, hanya pejabat negara tertentu seluruh Indonesia, kabupaten kota, KLPD, instansi dan seterusnya. Otomatis ketika kita minta tarik data 31 Maret, berapa pejabat negara di Kemenkes yang sudah melaporkan, itu belum hanya bisa dapat datanya yang sudah melaporkan. Tetapi yang sudah terverifikasi, berapa jumlahnya, yang sudah diumumkan, itu belum dapat, belum ada datanya, lambat, bisa 2 bulan, 3 bulan lagi baru keluar. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Jadi alasannya sebenarnya ingin bukan gaya-gayaan ya, tapi memang ingin supaya nanti ketika waktunya 31 Maret kita sudah ada hasilnya. Nah, itu untuk LKPN. Kemudian juga kita koordinasi nih Bapak Ibu nih, APIP nih koordinasi dengan Satker, koordinasi dengan Menpan juga, karena nanti pelaporannya juga ke Menpan. Nah, yang agak serem ini diverifikasi kewajaran, ya, klarifikasi laporan tidak wajar. Nanti kita ada auditnya, ya. Ketika nanti di tahap 3 ini ada yang mencurigakan, kami lanjutkan ke tahap 4, yaitu di klarifikasi. Ketika klarifikasinya nggak ada sesuatu yang tetap belum terjawab, kok ada yang dugaan penyimpangan, kita lanjutkan lagi ke ADTT. Ini sampai izin menteri Bapak Ibu, karena masuk hak akses ke kekayaan yang bersangkutan. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat di SOTK yang terbaru, ADTT itu seizin menteri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kami tiba-tiba ada menyamar tanpa sepengetahuan Ibu, tiba-tiba ada satker yang seperti ini, kami pernah dapat. Kapan auditnya? Tiba-tiba menyerahkan SPPD ke SPD atau SPPD ya ke satker. Terus di surat tugas 8 hari, ke satker cuma 3 hari. Bawaannya curiga, jadi Bapak seperti apa sih Bapak Ibu auditor? Di surat tugas Bapak Ibu 8 hari, tapi kenapa 3 hari? Berarti kan yang 5 harinya modus ya, fiktif perjalanan dinasnya, seolah-olah seperti itu. Nah, kita dengan sabar ya menerangkan gitu ya. Kami sampaikan kami sudah datang sejak hari ini. Ini bukti boarding pas kami. Dan ini kami menginap, memang kami tidak lapor. Kenapa? Kami nggak perlu lapor. Kalau lapor ya hilang semua rencana strateginya, ketahuan. Ya, dan sengaja tidak lapor karena memang seperti itu. Sepengetahuan pimpinan pun seperti itu. Kami diizinkan untuk hal seperti itu, operasi senyap. Nanti di akhir baru melapor. Jadi di kami insya Allah tidak ada lagi SPPD fiktif. Titip SPD, datang ke 5 SPPD-nya 10 gitu atau 15 itu sudah tidak ada. Itu sangat memalukan ya kalau ada kantor pusat yang model seperti itu. Ya, jangan ngomong integritas ya kalau masih seperti itu ya. Terlalu berat nih kalau bahasa integritas kalau kita masih seperti itu. Kemudian untuk tahap yang ke-6 Bapak Ibu, ini laporan tembusan Kemenpan RB.
Jadi nanti terkait dengan kasus 3, 4, 5 ataupun yang reguler di nomor 1 dan 2 kita tetap melaporkan. Nah, cuma Bapak Ibu, harapan kami nih, sepengetahuan saya juga, ini baru akan dilaksanakan ya dengan SOTK yang baru. Karena untuk penugasan menelusuri aset orang, ya aset tracing itu agak susah. Izinnya tuh ribet-ribet, yang ada kami dituntut. Jadi semoga didoakan saja ya, semoga bisa tahun ini kita bisa melaksanakan TUSI, salah satunya adalah trasir kewajaran aset. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk di sini Bapak Ibu, kenapa sih ada LKSN? Ini kami kutip dari LSP ACLC KPK ya, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan ini kita kutip kita adopsi juga di Kementerian Kesehatan, bahwa sebenarnya strategi pencegahan atau pemberantasan korupsi di kementerian manapun nggak akan keluar dari 3 ini Bapak Ibu. Ya, dari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling soft dulu aja deh. Edukasi dan kampanye. Ini preventif atau preemptif ya, kalau bahasa kitanya mungkin preemptif atau edukasi dan kampanye. Nah, kalau yang kotak yang kedua ini di perbaikan sistem. Ini kalau bahasa kitanya preventif, pencegahan. Fokusnya di perbaikan sistem. Yang ini represif penindakan. Nah, represif ini APH, APIP atau izin inspektor jenderal nggak bisa masuk di sini Bapak Ibu. Nggak bisa ke penindakan. Nah, yang bisa dilakukan APIP hanya di sini. Perbaikan sistem. Jadi adanya audit, adanya klarifikasi, ini adanya di sini Bapak Ibu. Jangan salah ini ya. Jangan salah memahami. Represif itu hanya porsinya APH. Nah, dari pencegahan, perbaikan sistem ini bisa panahnya mengarah ke sini sebagai output. Kenapa? Karena ada di Permenkes Dumasdu kita, Permenkes berapa? Pengaduan masyarakat terpadu, ketika dugaan atau indikasi atau perkiraan kerugian negaranya 1 miliar lebih, maka APIP tidak berhak menangani kasus tersebut. Maka kasus tersebut ya misalkan menimpa diduga aktor intelektualnya Pak Warsito misalkan, dengan kami ya biasa saja kami laporkan, tentu dengan seizin pimpinan, sepengetahuan menteri. Kita laporkan ke KPK ataupun laporkan ke APH yang lain, entah itu kejaksaan ataupun kepolisian, karena kita nggak punya wewenang untuk melakukan penindakan. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu, ke edukasi kampanye. Nah, kalau edukasi atau kampanye, termasuk di sini peran serta masyarakat ya, tujuannya adalah agar tidak mau, ya, agar tidak mau, garis bawahnya itu agar tidak mau. Kalau perbaikan sistem agar tidak bisa. Tidak bisa itu maksudnya baru mau nakal sedikit saja, sistemnya sudah mendetek. Ya, sama seperti misalkan kita kalau jam kerja buka medsos misalkan Facebook atau apa, itu di IT-nya itu nggak terdeteksi nggak, langsung dikunci. Saya nggak tahu nih kalau Kementerian Kesehatan kayak bebas-bebas aja. Kalau di swasta tuh kalau jam kerja buka Facebook, buka IG nggak boleh kalau di waktu di swasta, nggak akan bisa kebuka dan ketahuan. Terrekod sama mereka jam berapa, siapa, buka apa, ketahuan sama IT-nya, IT departemennya. Nah, kan seharusnya seperti itu ya. Tapi kan ternyata juga nggak banyak materi, banyak ilmu yang kita dapat dari medsos juga. Jadi dengan terpaksa juga kadang kita juga dapetinnya itu di medsos, nggak di-share di tempat lain. Apalagi medsosnya yang private ya, punya keanggotaan. Itu dapat materi-materi luar biasa, banyak-banyak ya e-book yang gratis di sana yang nggak ada di luar. Jadi kalau ditanya kadang jam kerja buka medsos ya, gara-gara salah satu tujuannya tadi. Nah, kalau ini saya ulangi lagi ya, kalau ini tadi dia tidak mau, ini Pak Menteri sukanya ini nih, Pak BGS sukanya yang ini, sukanya yang bagaimana kalau insan di Kemenkes itu dia tuh tidak korupsi bukan karena takut ya, bukan karena takut, bukan karena tidak bisa, karena sistemnya, karena sistem bagus-bagusnya sistem juga bisa jebol ya kalau memang dihack nanti sistemnya, tapi karena memang kesadaran dari pribadi, ada kesadaran yang mendalam bahwa perbuatan tersebut adalah tidak benar. Gitu. Dan di sini yang bermain adalah kode etik, integritas, nilai-nilai, nilai moral dan sebagainya, termasuk agama yang kita anut masing-masing. Nah, hubungannya apa sama dengan LKSN dan LKPN? LKSN adanya di sini Bapak Ibu. Sistem. Ya. Nah, sistem ini berjalan kalau SDM-nya juga benar dan baik.
Jadi Bapak Ibu misalkan siapa ya di sini ya? Oh, Bu Yaya, ya, Bu Lulu atau siapa gitu ya? Dia sih melaporkan, laporannya sampai, tetapi laporannya nggak akuntabel, ya, ngasal, kan juga percuma seperti itu. Nah, jadi kalau sistem itu sebagus-bagusnya sistem, kalau misalkan yang melaksanakan sistemnya nggak benar, ya tetap saja nggak benar. Jadi sesuai banget dengan apa yang disampaikan Pak Menteri, Pak BGS ya, kuncinya memang di sini. Dan pembangunan ini butuh waktu yang lama. Nah, sambil di sini saya promosi juga bagi teman-teman di Farmalkes ya. Di Kementerian Kesehatan jumlah penyuluh anti korupsinya sangat sedikit. Bahkan di Farmalkes bisa jadi tidak ada sama sekali. Akhirnya apa? Bu Irjen akan buat kebijakan. Nanti tunggu ya tanggal mainnya. Jangan sampai terkaget-kaget. Ada pejabat-pejabat tertentu yang untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Seperti itu. Nah, daripada nunggu surat tadi, misalkan kesana dipaksa, walaupun dipaksa untuk baik, ya, kalau saran kami sih bagusnya kesadaran sendiri. Silakan buka CLC KPK, silakan buka LSP KPK, di situ ada prosedurnya bagaimana mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Ya. Di Kemenkes sendiri, di Itjen sendiri, cuma ada saat ini tinggal tersisa 4 orang. Selebihnya di Satker. Di Satker lebih banyak. Jadi kalau unit utama ngomong integritas, ngomong anti korupsi, jangan sampai kalah dengan Satker. Karena Satker lebih banyak penyuluh anti korupsinya dibandingkan unit utama. Padahal paket pengadaan barang dan jasa lebih besar di kantor utama bisa jadi di kantor pusat ya, unit utama dibandingkan bisa jadi di Satker yang kecil-kecil misalkan seperti itu. Nah, tapi ternyata kenyataannya bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 5. Bapak Ibu di Diankes lebih sedikit, bisa Diankes nggak ada sama sekali kalau di unit utama. Ya, yang banyaknya di Satker. Sekali lagi, semoga berminat Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kami share suatu ini ya. Ini 29 Desember kemarin sudah sampai ya, supaya di awal Januari sudah ini kami ulang kembali. Nah, selain di SP Menpan tadi nomor 1 2015 tadi, di internal Kemenkes terkait LKSN, LKPN juga sudah di state Bapak Ibu, sudah tercantum, nggak akan terbantahkan lagi, gitu ya. Di mana di Permenkes 2018 nomor 27 ya, di Jakwasnya Itjen. Ya, ini Permenkes loh, bukan Kepmenkes. Jadi semua satker tahu kalau Kementerian Kesehatan punya kebijakan pengawasan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini bukan hanya untuk porsinya Itjen. Bapak Ibu lihat deh, kebijakan pengawasan Itjen itu seperti apa sih? Nanti ketika ada auditor internal Itjen masuk ke Farmalkes misalkan, Bapak Ibu bisa menilai, kok nggak sesuai ya dengan kebijakan pengawasannya ya? Gitu. Jadi ada kontrol dari eksternal. Nah, terkait dengan LKPN, LKSN sudah diatur di kebijakan pengawasan, ya. Jadi kami nanti akan memonitoring, memantau capaiannya seperti apa, dan di SOTK yang baru di 2022 ini kita akan ada tambahan pekerjaan, yaitu melakukan klarifikasi termasuk audit atas hard aset tadi ya, yang diduga tidak wajar. Oke, masih tugas APIP juga. Nah, masih di aturan internal kita Bapak Ibu, di audit charter, di Bu Siti Fadila lagi, Bu Nila ini pernah menandatangani loh, namanya audit charter, internal audit charter. Di dalamnya itu ada beberapa lembar ya, salah satu poinnya terkait LKPN, LKSN. Jadi kalau ditanya dasar hukum yang tadi di slide-slide awal, yang kami menyarankan Bapak Ibu supaya lihat nomor 8 saja, itu kan eksternal. Di internal kita sudah banyak ketentuan yang men-state bahwa kita mau nggak mau kita harus melaporkan LKPN dan LKSN. Dan APIP sendiri bertugas untuk memantaunya. Ya. Ini yang terakhir untuk fungsi APIP-nya. Nah, ini juga masih di Permenkes ya, ini SOTK yang baru. Nanti Bapak Ibu lihat deh, di pasal 207, pasal 191, isinya tentang fungsinya Itjen, ya, ada pencegahan korupsi. Dan LKPN, LKSN seperti slide sebelumnya yang ada lingkaran 3 tadi, adalah bagian dari perbaikan sistem atau pencegahan preventif dari tindak pidana korupsi. Ya. Jadi sini kita dari sisi regulasi sudah lengkap banget ya.
Terus mohon izin juga Bapak Ibu dari slide awal sampai slide terakhir ini ya. Nanti ada beberapa slide isinya kok barang-barang mewah semuanya karena sesuai dengan temanya. Nanti ada kalau jam Rolex ini biasa ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah beralih ke Bitcoin ya, ataupun kripto atau NFT, itu banyak yang tidak dilaporkan. Nah, KPK akan mengeluarkan kalau tidak salah entah sudah keluar atau apa terkait aset yang berupa seperti itu wujudnya, aset tak berwujud tadi. Bagaimana cara melaporkannya? Saya nggak tahu apakah sudah keluar atau enggak, cuma sudah pernah jadi bahasan. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, banyak loh di teman kita yang di HP-nya ini seperti ini ya, dengan tekun ya, memantau pergerakan kurs ya, falas ya, saham dan lain sebagainya. Nah, ini pun bisa jadi belum semuanya terlaporkan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu dari saya demikian yang bisa kami share. Sekali lagi hanya mengingatkan kembali karena materinya materi lama 2015. Mau dicari materi terbaru pun tidak ketemu di mana-mana, di mana-mana pun tidak ada. Kami kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya mungkin bisa di-share oleh Mbak Lilin ya, Mbak Lilin untuk teknis terkait dengan siharkanya. Saya stop share ya. Terima kasih Pak Ahmad atas materinya. Ya mungkin supaya Sama-sama, kita langsung saja Pak Ahmad ya. Setelah itu mungkin bisa langsung sesi tanya jawab gitu ya Pak Ahmad. Saya boleh menyapa dulu. Mbak Lilin sudah bergabung belum ya? Sudah Pak. Oh ya, Sudah, Pak. Silakan Mbak Lilin mungkin Pak sebelum kita tanya jawab ke Mbak Lilin dulu. Karena terkait dengan teknisnya si Harka nih jagoannya Mbak Lilin nih kalau di Itjen. Oh iya. Yap. Sekarang Mbak Lilin, mangga. Ya. Makasih Pak Ahmad. Silakan Mbak Bu Lilin. Izin Pak Arief, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Salindri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tadi kita sudah mendengarkan ya Bapak Ibu terkait paparan LHKSN dari Pak Ahmad. Selanjutnya saya akan mencoba mengingatkan kembali tata cara pengisian LHKSN melalui aplikasi Siharka. Karena saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah pernah mengisi. Karena kalau saya lihat di kepatuhan pelaporan LHKSN di Faralkes, tinggal CPNS yang baru menjadi PNS di TMT 2020 dan 2021 saja yang belum melakukan pelaporan. Saya izin share screen. Silakan Mbak Salindri. Sudah terlihat ya Pak, Ibu? Sudah. Sudah. Ya, ini adalah tampilan situs Siharka. Alamatnya di siharka.menpan.go.id. Kalau mau login, silahkan dimasukkan NIP sebagai username. Tadi saya sudah buat akun dummy untuk hari ini. Kemudian dimasukkan kode pengamannya. Salah. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya mengalami yang sama sampai di reset password. Iya, aplikasinya ini kalau lama tidak dibuka butuh reset password Pak, jadi agak ribet. Apa ini? Nah, sudah terbuka ya Bapak Ibu. Ini tampilan ketika Bapak Ibu belum pernah lapor LHKSN. Kalau misalnya sudah pernah, kalau Bapak Ibu buka, sudah pernah terlihat ya, di sini akan ada histori pelaporan Ibu sebelumnya. Karena ini belum lapor, maka akan muncul seperti ini dan kita diminta untuk mengubah password terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah, silakan langsung ditambah laporan baru. Di sini saya akan coba untuk mengubah password.
akan muncul data pribadi. Silakan dilengkapi Bapak Ibu mulai dari nama lengkap sampai dengan nomor handphone. Di sini akan coba saya lengkapi sedikit sebagai contoh. Kemudian diminta untuk membuat password baru. Harus ada yang diisi. Kalau error seperti tadi, silakan di-relate aja ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai di data profil, kita masuk ke laporan baru, ditambah laporan baru. Di sini yang pertama kali muncul adalah data pribadi. Di sini lebih detail daripada data profil tadi. Bapak Ibu diminta untuk mengisi di sini nomor KTP, kemudian ada tempat tanggal lahir, ada pangkat, golongan. Kalau misalnya ada perubahan, silahkan diperbarui. Kemudian ada alamat, nomor telepon, dan NPWP. Kita skip aja. Selanjutnya ada data keluarga. Di data keluarga ini ada data pasangan dan data anak. Untuk data anak ini adalah seluruh anak ya Bapak Ibu, baik yang dalam tanggungan maupun yang di luar tanggungan. Kita coba input data suami misalnya. Di sini ada tanggal pernikahan, misalnya pekerjaannya sebagai non-PNS, misalnya pegawai swasta. Kemudian kita isi penghasilan pasangan selama setahun, misalnya 100 juta. 100 juta. Ya. Kemudian alamat rumahnya dan disimpan. Kemudian juga data anak di sini semua anak kita isi. Ini sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah lapor, berarti kan sudah ada data sebelumnya, silakan diklik di reload table di yang warna hijau ini nanti akan muncul. Kalau misalnya ada perubahan, karena tidak ada menu edit, jadi Bapak Ibu hapus dulu, baru kemudian input baru. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya di harta kekayaan. Di harta kekayaan ini ada beberapa macam, ya, mulai dari harta tidak bergerak sampai dengan hutang. Ini harta tidak bergerak, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan definisinya apa, Bapak Ibu bisa klik di info, di sini sudah dijelaskan apa itu harta tidak bergerak dan selanjutnya. Kita coba input satu ya, di sini misalnya tanah dan bangunan, luas tanah dan bangunannya berapa, kemudian atas nama siapa, misalnya bisa atas nama yang bersangkutan, istri, atau suami dan anak dalam tanggungan, serta lainnya. Lainnya ini digunakan ketika misalnya kita beli rumah second yang masih belum alih nama, itu bisa dimasukkan di sini. Dan misalnya alamatnya Depok, dibeli di tahun 2015, misalnya seharga 500 juta. Kemudian ada total NJOP saat pelaporan. Ini kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan menentukan harga total NJOP ini, bisa menggunakan harga perkiraan saat ini. Misalnya di tahun 2015 Bapak Ibu beli seharga 500 juta, kemudian tahun sekarang misalnya harga jualnya naik menjadi 600 juta. Simpan. Kemudian kita beralih ke harta bergerak. Di harta bergerak ada 3 jenis, ada alat transportasi, peternakan, dan seterusnya, dan juga logam mulia dan seterusnya. Kalau sekali lagi, kalau Bapak Ibu butuh definisinya apa, silahkan diklik di info, masing-masing di sini sudah ada. Kita coba di alat transportasi, misalnya di sini mobil ya, mobil misalnya nomor kendaraannya
Mereknya Honda misalnya, modelnya apa? Brio misal, tahun pembuatannya misalnya 2019, dibeli di tahun 2020, atas nama, misalnya atas nama suami. Kemudian waktu beli harganya misalnya 200 juta. Saat ini nilainya turun misalnya menjadi 180 juta. Kemudian di peternakan, perikanan, perkebunan ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi omset per bulan. Jadi rata-rata omset per bulannya berapa, kemudian penghasilan bersih per tahunnya berapa, dan nilai dari jenis usahanya saat pelaporan berapa. Kemudian untuk di logam mulia, batu mulia, dan seterusnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi, dari di sini tahun perolehannya bisa rentang waktu ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu misalnya cincin satu dilaporkan satu per satu, tapi cukup misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2022, Bapak Ibu membeli misalnya logam mulia berapa gram, senilai berapa, kemudian nilai jual saat ini berapa. Lalu lanjut ke surat berharga. Di surat berharga ini ada saham, reksadana, obligasi, dan lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya, silakan dimasukkan ke dalam surat berharga di sini. Lalu ada uang tunai, deposito, tabungan. Kita misalkan punya tabungan atas nama yang bersangkutan. Sekali lagi di sini seluruh tabungan ya Bapak Ibu atas nama yang bersangkutan, atas nama istri, atas suami, dan anak yang dalam tabungan. Kalau misalnya di sini saya misalkan atas nama saya, misalnya saya punya tabungan di BNI, nomor rekening sekian, saldo saat pelaporan misalnya 50 juta. Simpan. Kalau misalnya suami saya juga punya tabungan lain, di bank lain, kita masukkan juga di sini. Saya di BCA, tabungannya nomor sekian, saldo saat pelaporan misalnya 30 juta. Itu seterusnya ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke piutang. Piutang ini apa? Kalau di sini di definisi operasionalnya adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Intinya ketika kita meminjamkan uang atau barang kepada orang lain dan kita sepakat untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Misalnya di sini atas nama saya sendiri yang meminjamkan. Kemudian nama bank atau lembaga penyimpanan ini bisa diisi nama orang yang meminjam uang ke kita. Misalnya saya punya kerabat meminjam uang ke saya atas nama Andi misal. Nomor rekening kalau misalnya tidak ada bisa di nol karena mungkin diberinya cash ya, jadi tidak ada nomor rekening. Misalnya Andi meminjam ke saya tahun 2015 itu senilai 200 juta. Kemudian yang bersangkutan mencicil ke saya tiap bulan. Di tahun 2022 ini sisa hutangnya tinggal 100 juta. Maka yang dilaporkan adalah sisa hutangnya, bukan hutang di awal. Jadi di sini tinggal 100 juta. Bentar ya Bapak Ibu. Selanjutnya di hutang. Hutang ini kalau kita yang berhutang ke pihak lain, bisa bank, bisa perorangan. Misalnya saya berhutang ke bank, ke BNI misal. Kemudian sama seperti tadi, kalau misalnya saya berhutang di 2015, 500 juta, saya cicil setiap bulan, di tahun 2002 ini tinggal 400 juta misal, jadi sisa saldo hutang yang saya laporkan adalah sisanya 400 juta. Bentar ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut aja ya Bapak Ibu ke penghasilan. Di penghasilan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah penghasilan dari jabatan.
Di penghasilan dari jabatan ini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, potongan, dan penghasilan bersih. Ini karena per tahun, jadi kita kalikan dalam setahun itu kita terima berapa. Kalau misalnya saya dalam sebulan terima gaji 3 juta, kemudian dalam setahun misalnya saya kalikan 12, jadi 36. Kemudian tunjangan jabatan, misalnya saya sebagai analis kepegawaian, tunjangan jabatan saya misal 1 juta sebulan. Kita kalikan 12, jadi 12 juta. Tunjangan lain-lain di sini, jadi tunjangan kinerja masuk di tunjangan lain-lain ya, Bapak Ibu. Tunjangan kinerja misalnya dalam sebulan saya terima 4 juta, kita kalikan 12, jadi 48. Untuk potongan di sini bisa BPJS atau koperasi gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah masukkan di gaji pokok, gaji bersih Bapak Ibu yang sudah di luar potongan dan sebagainya, di sini tidak perlu diisi lagi ya, Bapak Ibu. Kita klik simpan. Ini nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Selanjutnya dari profesi, di sini kita bisa lihat infonya. Penghasilan dari profesi yang dimaksud itu adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan di luar penghasilan jabatan, seperti honor narasumber, honor kegiatan, dan honor lain-lain selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai narasumber, kemudian misalnya dalam suatu tim mendapatkan honor narasumber, honor bisa di-input di sini. Jenisnya, diperoleh dari mana, dan total penghasilannya berapa. Kemudian di usaha lain, di sini misalnya Bapak Ibu punya toko, punya kos-kosan, silahkan dimasukkan di sini. Lalu ada penghasilan dari hibah, misalnya Bapak Ibu menerima warisan uang dari orang tua, atau misalnya terima hadiah uang tunai, silahkan Bapak Ibu masukkan di sini juga. Lalu ini penghasilan dari suami atau istri yang bekerja, ini karena tadi kita sudah isi di depan, jadi ini akan otomatis terisi di sini. Selanjutnya di pengeluaran. Pengeluaran itu ada 2, pengeluaran rutin dan pengeluaran lain. Pengeluaran rutin yang Bapak Ibu keluarkan setiap bulan, yang pasti Bapak Ibu keluarkan setiap bulan. Misalnya pengeluaran untuk makan, untuk transport, kemudian misalnya untuk sekolah anak, misalnya gaji ART, kalau Ibu tiap bulan ke salon silahkan dimasukkan ke sini, kalau misalnya rutin tiap bulan, atau uang untuk rekreasi kalau misalnya setiap bulan silahkan dimasukkan di sini. Pengeluaran lainnya yang di luar pengeluaran rutin setiap bulan, misalnya Ibu tadi rekreasinya nggak tiap bulan nih, misalnya dalam setahun cuma 2 kali, silahkan dimasukkan di pengeluaran lain. Atau misalnya untuk berobat, dalam tahun kemarin anak Ibu harus masuk rumah sakit, misal sakit, bisa dimasukkan di pengeluaran lain. Ini karena nggak bisa. Sebentar ya, Bu. Saya coba reload. Misalnya dalam setahun pengeluaran rutin saya 5 juta dalam sebulan misalnya. Nanti dikali 12 jadi 60 juta. Pengeluaran lain-lain saya misalnya 2 juta dalam sebulan, atau misalnya dalam setahun 10 juta. Silakan diklik simpan. Kalau sudah semuanya, Bapak Ibu klik selesai. Di sini Bapak Ibu masukkan pelaporannya, misalnya pelaporan keberapa, atau pelaporan untuk kenaikan jabatan, atau misalnya pelaporan terakhir karena pensiun, silakan dimasukkan di sini. Kemudian selesai, lihat laporan. Di sini akan muncul rekapitulasi dari tadi yang sudah Bapak Ibu isi. Kalau mau detailnya silahkan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, bisa kirim ke inspektorat. Kalau misalnya belum, bisa diedit terlebih dahulu. Kalau sudah kirim ke inspektorat, sudah tidak bisa diedit lagi. Kalau misalnya sudah Bapak Ibu kirim, untuk pelaporan pertama, silahkan dicetak bukti lapor dan surat pernyataan. Surat pernyataannya ditanda tangan di atas materai, kemudian diserahkan ke kami di Inspektorat Jenderal. Itu hanya untuk pelaporan pertama ya, Bapak Ibu. Kalau untuk pelaporan kedua dan seterusnya, cukup kirim ke inspektorat aja.
Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salindri. Silakan Bapak Ibu, tadi yang sudah mengikuti step by step dari Mbak Salindri, atau mungkin ada pertanyaan kepada Pak Ahmad terkait dengan regulasi atau kebijakan LHKSN ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu teman-teman ya. Ya Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kan kita di Farmakes itu nggak sendirian ya, kita mau ngebangun sistem nih. Saya sih berprasangka baik loh, di Farmakes itu lebih kondusif untuk membuat Kemenkes itu jadi lebih baik ke depannya. Ya, cenderung homogen kalau di Faralkes atau Farmakes ya. Saya kalau sekarang namanya Farmakes atau Faralkes ya? Farmalkes Atau tetap Pak. Farmalkes tetap. tetap Farmakes ya? Ya, Tetap ya. Farmasi Kesehatan. Saya kira Berubah nomenklatur. Perubahan nomenklatur. Nah, kalau saya lihat di Farmakes itu cenderung homogen sehingga lebih mudah untuk membuat standar, termasuk juga terkait dengan kepemimpinan, agent of change gitu seperti itu. Beda dengan kondisi satker yang heterogen gitu. Di Yankes luar biasa tuh. Kita untuk rumah sakit saya ada yang khusus rumah sakit pendidikan, rumah sakit umum. Itu susah buat standarnya, termasuk kita ketika ngomong masalah gini nih, LKPN, LKSN terkait kepatuhan. Seperti itu. Nah kan kalau kita misalkan dengan sumber daya yang tadi kan Mbak Salindri mengatakan nih, kalau di Farmakes lumayan kondusif, hanya tinggal yang CPNS saja, gitu ya. Coba kita lihat tetangga kita deh, yang UPT-nya sampai ke pelosok sana, yang jumlah SDM-nya sampai ribuan, gitu ya. Hasan Sadikin saya 3.000 berapa gitu, Cipto berapa? Nah itu kan lebih susah. Nah, jadi kita tuh sudah punya nilai modal yang besar sebenarnya untuk jadi contoh untuk jadi percontohan di level Kementerian Kesehatan seperti ini. Itu juga yang kami lakukan Bapak Ibu di Inspektorat Jenderal. Saya mau sharing ini ya, ini bukan pamer ya. Ini termotivasi karena surat edaran Bu Irjen. Mana ya, sebentar. Bapak Ibu kelihatan ya, mungkin kurang jelas tulisannya. Ini nama saya. Saya lapor ke KPN tanggal 1 Januari, Pak. Bapak Ibu pas tahun baru. Luar biasa, Dan Pak. saya mau laporan ini saya maunya ngelapor sebelum surat edaran Kesakar itu terbit. Tetapi surat edaran Ibu kan Desember ya. Saya buka LKPN di Desember belum dibuka laporannya, masih dikunci. Hanya baru bisa 1 Januari. Pas saya buka 1 Januari masih error. Saya terus pantau, monitoring ke Mas Khalid di Kasubag Adum kami, Mas belum bisa, masih error maintenance. Akhirnya setelah berapa jam, sudah tahun baru ya, berapa jam tas siangan, paginya gitu ya, baru bisa. Ini kita berpacu dengan, kenapa? Kita memahami nggak mungkin buat surat edaran ke Satker, Itjennya sendiri nggak melakukan. Gitu. Itu yang kami dibangun di sini gitu. Termasuk Farmakes atau Farmakes seperti di Yankes lah ya. Nggak mungkin kita bikin surat edaran ke UPT vertikal yang dari Sabang sampai Merauke, rumah sakit sebanyak itu atau kesehatan pelabuhan sebanyak itu, kalau di unit utamanya nggak 100%. Gitu ya. Jadi semuanya kalau masuk ke teorinya turn off the top ya. Dari atas, yang bawah tinggal ngikutin, bukan dibalik, bukan bottom up gitu ya. Nah, jadi kalau yang atasnya sudah mulai, nah, nanti yang bawah tinggal ngikutin. Terpaksa, suka nggak suka pasti ngikut. Tapi kalau misalkan yang atasnya belum, nanti yang bawah setengah hati seperti itu. Nah, itu juga yang mendasari kami, Bapak Ibu, untuk berpacu. Pertanyaannya yang kedua, alasannya selain surat edaran Bu Irjen tadi, ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu kelihatan waktu Hakordia kemarin di bulan November atau akhir-akhir tahun kemarin. Kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah mana yang mendapat pelaporan LKPN terbaik di Indonesia? Ternyata Boyolali.
Apa testimoninya? Iya, kalau KLPD yang lain mungkin 1 Januari itu libur, maka instruksi bupati, kalau tidak salah Pak Wali Kota Boyolali itu bupati mungkin ya, instruksi bupati kami 1 Januari 2019 apa 2019 kalau tidak salah atau 2020 ada surat edarannya untuk mengisi LKPN. Makanya per 1 Januari 2021 itu 1 pejabat negara di lingkup Kabupaten Boyolali 100%. Bayangkan, 1 kabupaten Bapak Ibu. Dan itu disorot di nasional. Bisa ternyata gitu. Saya mikirnya kurang apa Kemenkesnya gitu. SDM-nya dibandingkan mungkin dari sisi banyaknya ya kita lebih banyak, tapi kan dari sisi mungkin kualifikasi SDM mungkin kita lebih kompleks, lebih bagus dan sebagainya seperti itu. Boyolali bisa. Nah, itulah yang membuat kami Bu Irjen juga kenapa KLPD yang lain bisa, kenapa Kemenkes kok nggak bisa? Nah, beredarlah surat edaran tadi, motivasinya tadi terinspirasi Hakordia, kemudian juga kita ingin memberikan contoh bagi unit utama satker-satker di Kemenkes. Itu saja mungkin bisa kami share. Baik, Bapak Ibu, semoga ngerti ya. Tadi yang jelasin Mbak Lilin ya. Saya manggilnya Mbak Lilin atau Mbak Salindri? Saya Mbak Lilin. Nanti kalau ada Bapak Ibu komunikasi terkait teknis ya ke beliau, jika ada trouble terkait aplikasi ke beliau gitu ya. Ini jagonya nih. Terima kasih Pak Ahmad. Memang kebetulan kalau Farmalkes kan tidak punya UPT ya, karena kita hanya unit satker di pusat gitu ya. Dan ada 1 instansi farmasi dan itu masih di bawah pusat juga gitu. Jadi memang ruang lingkupnya berbeda dengan seperti Yankes atau P2P yang punya UPT sekian banyak gitu ya. Jadi pengelolaan kepegawaiannya mungkin kendalinya agak sulit gitu ya, karena sudah di mana-mana gitu ya. Ya entah ini menjadi satu keberuntungan atau mungkin kurang ininya kita belum punya UPT gitu. Tapi mungkin ke depan Farmalkes mungkin akan punya UPT itu untuk instalasi farmasi. Tapi mudah-mudahan tadi arahan Pak Ahmad terkait dengan kepatuhan, insya Allah ya, untuk LHKPN masih ada beberapa lagi, karena setiap hari Senin tuh terlaporkan juga kita. Farmalkes belum 100% untuk LHKPN ya. Masih ada sekitar 4 atau 5 orang lagi yang belum menyelesaikan gitu ya. Nah, jangan sampai juga LHKSN seperti itu gitu ya. Tahun lalu ada 1 orang tidak melaporkan gitu. Ya menjadi hambatan juga ya dalam proses pelaporan kami gitu, kepada pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ingin ada yang dikonfirmasi atau klarifikasi kepada Pak Ahmad atau Bu Salindri terkait dengan pengisian LHKASN ini ke dalam Syarka. Silakan Bapak Ibu. Izin Mas Arief. Ya, silakan Bu Nelly. Ya, tapi saya mau izin off kamera karena sinyal nggak stabil ya. Oke. Siap, mengenai pengeluaran, mengenai laporan pengeluaran itu baik yang rutin maupun pengeluaran lain-lain. Jadi problem setiap tahun itu tidak semua kita, termasuk saya sendiri, yang rajin mencatat pengeluaran, apalagi sampai yang kecil-kecil ya Mas Arief. Jadi sejujurnya bahwa kadang-kadang jumlah pengeluaran itu kita perkirakan gitu. Jadi kalau yang memang sudah jelas seperti misalkan biaya pendidikan anak, kemudian barangkali biaya transportasi yang kita tercatat gitu, dan lain-lain, misalnya ART, listrik dan lain-lain, itu kan kelihatan jelas ya. Tapi kalau misalnya kayak belanja sehari-hari, makanan dan lain-lain itu yang nggak tercatat kan sulit juga ya kalau kita mau masukkan angkanya real gitu. Jadi sebenarnya ini jujur-jujuran aja ya, boleh nggak sih kalau kita perkirakan saja, karena kan udah ketahuan nih kalau gaji sebulan sekian ya habis ya, berarti kan memang pengeluaran kita ya segitulah gitu. Jadi ini saya sih pengakuan dosa aja sih sebenarnya. Boleh nggak sih kalau kita seperti itu, Mas Arief?
Pak Ahmad ya. Ya. Bu Salindri, terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Wah, kalau dosanya begitu dosa semua nih. Kayaknya juga kita nggak bisa ngitung sampai rigid gitu ya Pak Ahmad ya. Iya. Tapi mau nggak Pak Ahmad? Iya, susah gitu. Ah, Jadi terus terang aja. Jadi ya, Iya, silakan Pak Ahmad. langsung aja ya. Bukan permasalahan ya, kondisinya sama Bu, realitanya kami pun mengalami. Saya terus terang juga pribadi seperti itu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, ketika kita memperkirakan pun nggak asal. Kita nggak asal, oh masuk seperti ini, enggak. Saya harus memperkirakan bahwa kewajiban saya harus balance gitu ya, seimbang dengan ekuitas sama aset saya. Kan apa ya, dulu kalau saya dulu alumni ini SMF kan, belajar akuntansi dulu ya, tata buku kan. Jadi ya ilmu itu kepake kok. Jadi kalau pas kita buat laporan LKPN, LKSN itu sambil ngitung zakat profesi loh. Kan itu tahunan, berarti kita bisa ngitung real, oh jangan-jangan waktu kita ngisi zakat profesi kemarin itu, zakat penghasilan profesi, kalau ASN kita pegawai di zakat profesi, kekecilan, ya kita, karena kita koreksinya di akhir tahun, ya kita tambahkan. Jadi itu semua bisa sekalian isinya. Biasanya saya gitu. Nah untuk yang sama, ini senior saya, Uni Nelly ya. Untuk yang pasti-pasti biasanya saya buat di Excel. Catatannya lumayan untuk 1 tahun misalkan yang rutin itu pasti nggak akan luput ya. Yang bermasalah sama seperti Nelly juga, yang yang kecil-kecil, yang receh-receh kayak gitu, itu yang susah. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini niatan baik ya, untuk memperkirakan, bukan untuk memanipulasi, tapi memang memperkirakan. Nah, perkirakannya pun agak rasional, agak logis. Kita ingin neraca kita tuh seimbang. Kan aneh rasanya kalau ternyata nanti kita misalkan ya, alhamdulillah kalau misalkan ada surplus. Tetapi surplus itu uangnya kemana? Bentuk uang cash-nya nggak muncul, bentuk aset lainnya yang non lancar gitu ya, fix aset itu juga nggak muncul. Itu salah ngitung atau apa gitu. Jadi kita ngebalance gitu, kalau misalkan ada defisit, ya misal defisit, tapi kok misal defisit 58 juta, kok utang saya nggak nambah, malah utang berkurang. Kan aneh, jadi neracanya nggak seimbang gitu antara kewajiban. Nah, jadi itu kita menikmati saja proses itu, kita menghitung-hitung. Makanya biasanya nggak langsung sehari selesai, teman-teman sekalian. Biasanya kita tuangkan sehari 2 hari supaya khawatir ada yang lupa tercatat. Saya paksain sebagus mungkin. Tujuannya tadi, yang utamanya sih saya kalau LKPN memang kewajiban ya. KSN memang karena kewajiban kita. Tetapi yang terpenting tadi, pada saat itu saya menghitung zakat profesi saya. Yang saya nggak mau kekurangan sedikit pun gitu, harus pas gitu, berapa uang yang harus saya keluarkan karena tahunan ya, sesudah selesai haul ya, 1 tahun seperti itu. Jadi kehati-hatian. Untuk yang mungkin saya simpulkan, untuk yang memang sulit ya, kita bisa memprediksikan, tetapi waspadai neracanya. Ya, neracanya harus walaupun diperkirakan harus balance gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, dari Mbak Lindri mungkin bisa menambahkan, Mbak. Iya, betul yang tadi disampaikan Pak Ahmad. Kalau untuk pengeluaran kayaknya susah ya Bapak Ibu, kalau misalnya tiap hari kita harus ngitung yang kecil-kecil, jadi bisa diperkirakan aja di dalam setahun itu. Misalnya kalau yang rutin bisa dihitung, kayak misalnya uang sekolah anak itu kan sudah pasti nilainya, tapi kalau yang kecil-kecil bisa diperkirakan aja dalam setahun itu berapa. Ya, makasih Pak Ahmad, Bu Salindri. Memang kalau penerimaan dalam bentuk atau pengeluaran dalam bentuk nominal mungkin agak lebih mudah ya, tapi kalau ketika menghitung aset nih mungkin ya, kan ada aset yang menyusut, ada aset yang mungkin naik harganya, kayak tanah gitu pasti kan naik mungkin, atau rumah gitu ya. Benar Pak Arif. Misalnya TV atau motor mobil itu kan pasti menyusut gitu ya. Ya, saran saya Pak Arif, teman-teman ketika mengisi entah itu LKPN, LKSN, jangan lupa menyimpan kertas kerjanya. Ya. Kan kita mau ngisi tuh nilai pada saat ini. Nah, biasanya kalau saya misalkan punya kendaraan atau apa, saya harus browsing. Kan ini second ya, saya cari pasar marketplace yang barang bekas. Nanti data tadi saya screenshot, saya simpan.
Jadi saya tulis tuh foldernya misalkan LKPN tahun 2020. Isinya nanti ketika nanti ada verifikasi dari KPK atau apa, atau dari Itjen, kenapa kamu ngisinya nilai segini? Ini data dukungnya. Ya. Ditanyakan untuk aset, ini agak-agak sensitif Bapak Ibu. Saran kami kertas kerjanya dijaga. Jadi nanti ketika ada verifikasi, kita bisa menunjukkan, terutama tanah, terutama buku tabungan. Itu biasa. Ini jangan jadi beban, biasa aja kali gitu ya. Akhir 31 Desember di screenshot, simpan gitu ya. Bukan di screenshot dikirim, kita nggak nyimpan, disimpan bukti screenshotnya. Kendaraan pun seperti itu, untuk barang-barang yang sudah tidak baru lagi ada penyusutan. Nah, kalau terkait tadi penyusutan Bapak Ibu, berapa persen kah kita menyusutnya? Ya udahlah, kita menggunakan yang biasa saja. Memakai persamaan akuntansi yang berlaku di Satker juga boleh. Kalau elektronik komputer, kan itu ada masa manfaatnya maksimal berapa tahun, 5 tahun atau berapa kita gunakan, itu boleh juga. Yang jelas apapun yang Bapak Ibu hitung, perkirakan, idealnya ada justifikasinya, tidak serta merta entah apa mana yang digunakan, alasan atau referensi mana yang digunakan. Bagusnya ada referensinya gitu. Jadi ketika dibuktikan secara terbalik bisa sampaikan gitu ya Pak Ahmad ya. Iya, tapi semoga nggak ada pembuktian terbalik ya. Yang ada pembuktian terbalik gratifikasi Bapak Ibu. Susah juga kalau ada begitu. gratifikasi dengan nilai jumlah tertentu, maka pembuktiannya terbalik. Yang bersangkutan lah yang harus membuktikan gratifikasi tersebut. Tapi kalau di bawah berapa juta itu APIP yang akan membuktikan. Seperti itu. Tapi kalau untuk LKS dan LKPN sepertinya prosedurnya bukan pembuktian terbalik. Tadi kita lihat di SE 15 ya, 2015 nomor 1 ya. Itu tetap klarifikasi, konfirmasi, dan audit khusus untuk penelusuran aset tracing. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Makasih Pak Ahmad. Iya Mas Arif, kalau boleh menyambung sedikit. Ya, mau nyambung sedikit. Silakan Bu Nawi. Silakan Master, silakan. Arif, ya. Masih terkait tadi perkiraan aset ya. Jadi kalau tadi kan mungkin dapat gambaran ya, kalau kendaraan kita bisa browsing ya harga yang berlaku di marketplace misalkan, atau itu juga kan pasti bervariasi ya. Jadi memang itu kendala juga dalam kita menetapkan persentase penyusutan. Nah itu kalau tanah dan bangunan itu juga kendala juga, itu kadang-kadang kan kita nggak tahu harga yang berlaku di pasaran saat ini gitu ya. Kalau ya misalnya kita perkirakan aja sih mungkin peningkatan nilainya ya. Jadi misalnya, soalnya ini kan setiap tahun dilaporkan, pasti kan nilainya nanti takutnya jadi nggak real gitu. Padahal intinya bukan kita mau bohong ya, tapi kita nggak tahu aja gitu. Gimana ya ininya? Baik. Iya. Ini kami sudah menangkap ini Ibu Nelly ya. Saya biasanya manggilnya Uni nih. Atau Master gitu. Jangan baik. buka rahasia. Ya, sesama senior harus menghormati. Baik Uni, boleh di off dulu biar saya coba ini ya, sharing pengalaman. Bapak Ibu, untuk harta tadi ya, terutama yang bergerak, yang apapun lah, bukan hanya harta bergerak saja ya, harta yang punya penyusutan, punya depresiasi ya, punya penyusutan, itu kecenderungan nilainya nggak mungkin menaik, Bapak Ibu ya. Ini kita yang mungkin teman-teman di sini ada yang orang akuntansi ya, yang tiap tahun buat laporan keuangan 2 kali setahun. Aset model-model seperti itu tidak akan naik nilainya setahun, kecuali kalau dia jadi barang-barang antik. Itu lain lagi. Makin tua malah makin mahal harganya. Nah, tetapi untuk tanah itu nggak mungkin turun. Setidak-tidaknya tetap. Ya, kalau harga tanah turun itu ada sesuatu krisis kayaknya. Kebanyakan tanah itu meningkat terus. Nah, lalu bagaimana menentukannya? Kalau saya pengalamannya tidak puas dengan satu harga. Setidaknya 2, kalau bisa dapat 3, lalu kita ambil harga yang mana?
Jangan harga yang termurah Bapak Ibu. Ya, harga yang termahal yang kita ambil. Kalau saya ya, ini kan nggak ada ininya. Cuma kalau saya kehati-hatiannya, saya memanggil harga yang termahal saja, nggak mau harga yang termurah. Gitu. Untuk yang kayak model tanah ya, seperti itu kalau memang kita punya tanah. Dan kalau misalnya kita ngambil referensinya tiga-tiganya biasanya saya screenshot. Saya print screen, saya simpan datanya. Lalu nanti kalau Bapak Ibu mau lebih rigid lagi, misalnya mau nilai rata-rata silakan aja. Tapi kalau kan ini nggak ada aturannya. Bapak Ibu mau ngambil nilai termahal juga boleh. Mau ngambil nilai terendah juga silakan aja. Yang jelas ada dasarnya. Apapun untuk aset-aset tertentu ya yang ada nilainya ya, yang nilainya meningkat ya seperti ataupun nilainya menyusut itu kan ada referensinya. Nah, kalau kita mau menggunakan depresiasi sebenarnya ini ada kewenangan. Kan yang bisa menilai itu appraisal. Kalau kita kan nggak punya ilmu untuk itu. Nah, tapi kalau yang bisa teman-teman di akuntansi kan itu terkait dengan aset negara, BMN, barang milik negara. Yang barang kita kan barang milik pribadi. Jadi kebijakannya pun nggak bisa kita adopsi. Tapi kalau mau kita perkirakan, misalkan, sekali lagi ya, ini kan perkiraan misalkan penyusutan 5% setahun untuk alat-alat komputer, silakan aja. HP beli setahun lalu dengan sekarang ini udah anjlok harganya. Ya nggak mungkin kita beli misal 2 juta jadi 2 juta, enggak, pasti turun. Nah, barang-barang seperti itu amannya survei, lihat browsing, bahkan sampai merek-mereknya diketik gitu, tipenya. Oh segini, kalau kita lihat lagi di OLX ada tiga varian harga, ya udah kita ambil yang misalkan termurah ataupun yang paling mahal. Kalau saya biasanya ngambil yang paling mahal. Atau nggak puas juga cari marketplace yang lain. Intinya sih sebenarnya Bapak Ibu, di luar semua itu adalah kehati-hatian. Ya, prudent itu loh, kehati-hatian konservatif. Yang mau dibangun gitu, kehati-hatian. Kalau saya sih terinspirasi dengan nasihatnya Umar bin Khattab ya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Kita sebelum dihisap nanti ya hisap dari kita. Yang menghisap itu artinya menghitung kan berapa aset kita, karena di situ letak amanah harta yang diberikan Tuhan kepada kita, yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran kita ya, pribadi maupun orang di sekitar kita. Jadi biasanya saya seperti itu. Ya. Tapi saya nggak bisa share ya, nanti saya pamer kertas kerja saya kalau ngisi LKPN. Gitu. Tapi nanti ketika Bapak Ibu misalkan ada, tanya Mbak Lilin, apakah kita ada agenda workshop LKPN, refreshing, Sekemenkes, itu mungkin boleh usul gitu, langsung aja praktik terbaik. Jadi bukan hanya plus ya, bukan hanya cara nginput, cara ngisi, ditambah praktek terbaik. Kita minta pejabat eselon 1 ataupun menteri sekalipun gitu ya, langsung punya dia kita bongkar, kita buka. Seperti itu. Itu keren banget loh. Itu dampaknya luar biasa ke bawahan. Bagaimana dia mempersiapkan kertas kerjanya. Dan itu Bapak Ibu kami dapatkan di kementerian lain. Di Kemenkes masih malu-malu pejabatnya. Di kementerian lain dia share. Yang kemarin diundang sama KPK ketika sharing gratifikasi, itu dia pejabat Bapak Ibu. Dia kertas kerjanya luar biasa, mungkin dia akuntan ya, jadi rigid seperti itu. Nah ini yang mau kita bangun, sekali lagi nih Nelly, kalau saya biasanya lebih dari satu, kemudian saya ambil yang termahal, tapi kalau teman-teman mau ambil rata-rata atau yang termurah nggak apa-apa juga. Yang jelas intinya ada 2 hal, ada dasarnya, yang kedua adalah kehati-hatian. Itu aja mungkin yang bisa kami simpulkan. Izin Baik, Pak. Terima kasih banget. Ya, silakan Bu Emma. Bu Emma, ada yang mau diklarifikasi atau tanyakan kepada Pak Ahmad atau Bu Salindri, silakan. Terima kasih Pak Arif. Ini kalau harta tanahnya, misalnya tanah nih ya Pak Arif, kan katanya tidak akan nilainya berkurang, turun lah nilainya. Tapi kalau itu tanah itu digunakan atau diambil untuk pemakaian jalan atau untuk pemerintah, itu kan berkurang jadi nilainya. Gimana itu Mas Pak Ahmad? Terima kasih. Pertanyaannya unik-unik Ibu nih. Iya, soalnya ada nih dia dipakai untuk jalanan gitu. Jadi kan ya, tapi luar biasa Bu Emma ya. Hibah berarti ya Bu? Jairiahnya ngalir terus deh Bu. Dihibahkan tuh, jariah betul. Gak putus-putus itu. Amin.
Iya. Ya, makasih Pak. Itu dipakai Saya- jalanan, jadi kan berkurang nilainya kan? Saya mau komen juga bingung sih. Masalahnya nggak punya. Terus kemudian juga kalau kita bawa ke ini kan yang Mbak Salindri ya, juga bingung ya. Tetap aja kan itu secara apa ya, de jure-nya kan kepemilikan Penghapusannya. punya kita, Jadi punya kepemilikan penghapusan kita. gitu kali ya. Penghapusan. Kalau Ibu sih sebenarnya kalau model kayak gitu kayaknya lebih cenderung ke wakaf ya. Ibu lepas ya, dihapuskan. Jadi nanti terpisah kan. Jadi bukan kepemilikannya bukan kita lagi. Enggak, Kepemilikan di sebagian dunia. Pak. Sebagian. Iya, itu Jadi- dipisahkan dulu kan Bu ya. susah Pak. Oh susah. Susah kan misalnya. Itu Ya sudah Bu, kalau memang ya, susah masih sebagian. dicatat sebagai aset Ibu saja. Oh gitu, tapi kan udah lepas gitu misalnya. Masalahnya nanti hitam di atas putihnya kan kita nggak punya dokumen ininya Bu. Oh gitu. Bagusnya memang ada ada data dukungnya sih sebenarnya. Kecuali kalau ibu keluarga mau mengurus itu mau dilepas, misalkan diwakafkan ataupun diserahkan ke negara gitu ya, silakan aja. Dan itu berarti sudah tidak lagi dibawa ke penguasaan kita. Dan selagi masih penguasaan kita, maka semua itu kita laporkan. Masalah nanti siapa yang menggunakan, siapa yang memanfaatkan itu perihal kedua. Tetapi aset itu di atas kertas punya kita. Seperti itu. Oh gitu. Jadi masih tetap tetap kita yang melaporkan. Iya. Soalnya kalau nggak kita laporkan nanti siapa yang mau melaporkan, nggak ada lagi Bu. Oh gitu. Benar ya Mbak Salindri ya? Soalnya hitam di atas putihnya masih punya kepemilikan Bu Emma nih. Iya Pak. Baik Pak, makasih. Oke. Ini juga ada pertanyaan nih Mbak Indri, dari Pak Rafiandes, nilai aset tanah dihitung berdasarkan harga NJOP atau harga pasar. Aduh, saya mau kalau dengar-dengar NJOP itu ingat kasusnya rumah sakit Sumber Waras ya. Bapak Ibu, NJOP itu kan untuk dasar pengenaan pajak ya. Cuma itu banyak disalahgunakan Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan itu, nanti kan harga realnya kan sebenarnya lebih mahal. Ini kita terus terang aja ya. Di NJOP itu biasanya lebih rendah. Nah, biasanya kalau saya gitu ya tidak pernah melaporkan kalau ada kolom isian NJOP, kami isi NJOP. Tapi kalau ketika ditanya harga pasar pada saat itu ya harga pasar, kami browsing. Misalkan ditanya harga perolehan, itu harga terkini, jangan diisi NJOP. Karena itu nggak update banget gitu kondisinya. Nanti kasus di rumah sakit Sumber Waras terulang lagi. Yang satu bilang kemahalan, yang satu bilang biasa-biasa aja. Ya kan? Nah, jadi tergantung pertanyaannya. Kalau dia hanya ditanya nilai perolehan, berarti nilai perolehan. Kalau ditambah nilai kekinian hari ini saat ini, kita harus browsing. Mau nggak mau harus tanya ya, pun mencari sumber-sumber informasi di marketplace misalkan. Kalau saya nggak pernah mengisi dengan nilai NJOP untuk harga kekinian, harga terkini. Nanti akan bias ketika bikin neracanya. Jadi kecil banget asetnya, nggak sesuai dengan luas luas tanah, dan kalau kita survei nanti, Bapak Ibu nanti ini ketahuan kalau nilai kewajarnya akan ketahuan ketika diverifikasi. Ya, nanti ketahuan gampang banget itu. Ketahuannya gampang banget. Langsung luas rumah dengan angka kita bagi, lalu kita lihat pasaran pada saat itu di lokasi tersebut nggak wajar. Selisihnya misalkan kalau di NJOP per meternya berapa? Pasaran pada saat itu bisa jadi 500 kali lipat. Nah, selisihnya itu dianggap ketidak wajar. Ini bukan berarti suruh ngebalikin ke kas negara ya, bukan ya. Ini hanya ketidakwajaran terkait pelaporan harta kekayaan. Baik, Mbak Salindri, ada yang mohon ditambahkan, Mbak? Takutnya saya menyesatkan. Ya betul Pak, dari arahan Menpan dulu juga menyatakan demikian. Kalau misalnya memang di NJOP pasti harganya lebih rendah, biasanya dari harga pasaran. Jadi sebaiknya memakai harga pasaran saat ini berapa. Berarti sudah terjawab ya, yang di chat ya. Disarankan pakai harga pasaran. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Mungkin yang terakhir Pak Arif ya. Kalau yang ini Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi di chat room. Sudah berkumandang. Agak teknis Pak Ahmad.
ya. Ingin dari Mas Bowo nih, izin bertanya, saya ingin merubah alamat rumah sesuai KTP, tidak bisa submit. Apakah sedang error? Tulisannya jangan gunakan password lama. Ini teknis Izin, mungkin ya, Mbak. izin Pak, Oh iya, sudah silakan bisa Mas Pak. Bowo. Izin Pak, sudah bisa. Ternyata udah jaringan bisa. saya Pak. Oke, Kasih Pak. Oke, sip. Izin Pak Masih ada Ari. yang rahasianya, Bu. Mbak Wardah sekali terakhir ya. Ya, Karena sudah mau masuk azan nih. Silakan Mbak Wardah. ya. Singkat saja Kasih. Mbak Wardah. Izin Pak Ahmad, tadi udah Ya, disinggung Ibu terkait silakan. banyak aplikasi ya, saham atau apa. Itu gimana masukinnya? Misalnya ada aplikasi emas ya, deposito emas gitu. Kita pengisiannya gimana? Asuransi juga, kalau asuransi yang ada investasinya, apa dimasukkan juga? Kemudian yang kedua, terkait honorarium, apakah yang honorarium yang kita masukkan itu cuman yang ada SK-nya saja atau termasuk perjadin juga? Ini LHKPN, soalnya saya baru pertama ngisi, Pak. Jadi banyak pertanyaan ini. Oh ya. Yang Bu ketiga, KSN apa LKPN? Kalau LHKPN, Pak. Oh, LKPN. Baru pertama ngisi. Ya. Ya. Yang ketiga, Pak, apakah tanggungan itu harus anak kandung? Kalau biaya hidup dan biaya kuliahnya kita biayai, apa nggak masuk dalam tanggungan? Dan kalau memang bisa masuk, apakah tetap harus pakai surat kuasa atau gimana, Pak? Itu aja sih, Pak. Makasih. Mbak Salindri yang nomor 1, nomor 2 mungkin bisa dijawab dulu Mbak terkait input teknis banget ya, terkait input yang tadi saham, emas, kan tadi ada menu-menunya ya, terkait aset, mungkin bisa diulas sedikit lagi. Jadi Ibu mungkin terlewat. Kalau apa namanya, investasi, asuransi yang ada apa ya? Ya kan salah satu bentuk investasi itu asuransi. Nah, itu bagaimana nginputnya? Mungkin bisa diulas sedikit ke si harkanya. Nanti untuk 3-4 mungkin saya. Kalau untuk yang emas, di sini emas bentuknya logam mulia, perhiasan atau apa ya, Bu? Atau Ibu beli di aplikasi? Iya, jadi belinya pakai uang, tapi kan ada nilainya. Nabung gitu. itu ya, Bu? Sama dengan berapa? Ya. Nah, untuk itu sebenarnya di si harganya sendiri belum mengakomodir untuk pembelian emas misalnya di aplikasi. Di situ hanya disebutkan berapa gram, terus kemudian berapa periodenya. Jadi kalau misalnya dilaporkan, mungkin dari kan kita nabung emas ya Bu, misalnya saya contohkan nabung emas di Pegadaian, itu kan kita misalnya setor setiap bulannya berapa misalnya. Di situ kan nanti dikonversi berapa gramnya. Ada konversinya ya Bu. Kalau di Pegadaian yang saya alami ada konversinya berapa gram. Nah di situ Tapi mungkin nanti ya, laporannya per tahun ini kan Pak, Mbak. Jadi gimana tuh ininya secara teknisnya? Terus apa? Sorry, lanjut aja. Kalau ini saya bahas LHKSN ya Bu, nanti kalau LHKPN mungkin Pak Ahmad bisa bantu karena saya belum pengalaman ke LHKPN. Kalau di LHKSN gitu periode Bu, misalnya Ibu beli emasnya mulai dari tahun berapa, misalnya dari tahun 2015 sampai tahun sekarang. Kemudian kalau misalnya di tabungan itu kan kita tahu ya dikonversi ke berapa gram, itu bisa Ibu masukkan, terus waktu itu Ibu belinya berapa, kemudian harga jualnya sekarang berapa. Gitu kalau di LHKSN. Kemudian untuk yang tadi saham di LHKSN juga sudah ada kalau untuk saham berapa lembar, kemudian harga belinya berapa, di situ sudah ada. Kalau untuk yang asuransi yang terkait investasi, asuransi plus investasi di si harga sendiri belum ada. Untuk yang asuransi plus investasi mungkin di LHKPN bagaimana Pak? Baik, iya. Kalau Bu Warawati tadi LKPN ya. Emas menunya ada, cuma karena saya tidak mengisinya, kalaupun ada itu pun untuk bentuknya bukan investasi, misal kayak emas batangan ya kita simpan selama berapa jangka waktu tertentu, baik itu fisik maupun kita alihkan jasa penyimpanannya. Saya belum pernah buka Bapak Ibu, tetapi menu itu ada menunya. Kalau saya cenderung gini, karena ini Ibu Barawati kan nanti ini reguler ya karena LKPN. Nanti ada pelaporan pertama, selanjutnya reguler. Maka seperti tabungan Bapak Ibu.
kita mau cut off-nya kapan kita mau laporkan? Misalkan saya mau punya keinginan nih, 1 Januari saya harus submit KPN saya. Maka saya cut off 31 Desember, saya sudah punya print out, entah itu m-banking, entah itu buku tabungan, termasuk jumlah emas yang di aplikasi, misalkan di Tokopedia atau apa gitu ya, saldo saya berapa nilainya. Itu udah saya screenshot semua, saya dokumentasikan. Nanti ketika ngisinya tanggal 1, tinggal buka aja. Oh, ini emas saya segini, tinggal saya input nilai rupiahnya. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu Bu Wardawati ini LKPN ya. Seperti itu. Jadi tetap kita nggak bisa mengira-ngira, lebih-lebih emas ya. Ini pasti ada yang lembaga atau swasta yang mengeluarkan nilai tersebut. Kecuali kalau memang kita punya simpanan. Nah, tadi kan ada pertanyaan, ada yang perhiasan, ada yang memang niatnya itu ataupun dikategorikan dia bukan sebagai ini ya, bukan sebagai, mungkin kalau mohon maaf kalau saya mengasosiasikannya ke zakat Bapak Ibu. Nah, kalau ke zakat ini, kalau di Islam Bapak Ibu ya, ada untuk perhiasan itu nggak dikenakan. Tetapi kalau memang kita simpan emas sampai berkilo-kilo atau bergram-gram dan itu bukan dipakai sebagai perhiasan, maka dikenakan zakatnya kalau di Islam. Sama seperti ini. Kalau misalkan di LKP ini kan mau masa kita pakai pun jangankan yang kita pakai perhiasannya, yang nggak kita pakai ya semuanya itu aset kita dilaporkan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu nih kan kita nggak tahu nilainya, jangan kita reka-reka. Tetap harus ada data basis datanya, kita tanyakan. Kalau di Pegadaian kita minta berapa nilainya per tanggal segini. Itu untuk emas ya Bapak Ibu ya. Untuk asuransi mungkin saya nggak ada menunya, fiturnya ada di LKPN, tinggal diisi saja. Nah, cuma yang Bapak Ibu yang NFT ini nih yang belum. Pembahasannya nggak tahu sudah kelar atau belum. Kalau saham, obligasi, reksadana itu sudah selesai, udah kelar ya. Cuma yang aset kekayaan bentuk NFT itu kan lagi tren nih sekarang. Bapak Ibu mau foto tiap hari, mau disimpan di sana gitu, 360 itu bernilai ternyata di dunia ini. Nah, itu saya nggak tahu, cuma sepertinya OJK sedang ngebahasnya mungkin ya bareng-bareng sama KPK dan sebagainya, nanti pelaporannya seperti apa. Nah, untuk yang ketiga saya lupa ingat Ibu. Yang ketiga tadi apa ya? Honorarium belum, Pak. Nah, Bapak Ibu kalau honorarium sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya, itu pasti muncul di laporan pajak kita. Ataupun kalau nggak muncul di pajak kita, nanti PPh-nya muncul di pajak bendahara. Sekali lagi ya, tanda petiknya dalam kurungnya honor. Ini hati-hati Bapak Ibu ya, honor. Kalau misalkan kita ada mengikuti acara ya di luar Kemenkes misalkan, bukan dalam Kemenkes ya, di dalam Kemenkes nggak boleh dapat honor. Di luar Kemenkes kita dapat honor, misalkan di SKPD mana gitu kita diundang, kita dapat honor. Kebetulan ditanyakan berapa NPWP-nya, berapa nomor rekeningnya, itu otomatis Bu, ya. Kenapa mereka menanyakan NPWP? Nanti di laporan tahunannya akan terakumulasi PPh-PPh yang berasal dari honor. Oleh karena itu, salah satu data dukung wajib ketika kita mengisi LKPN adalah SPT dari bendahara. Biasanya sebelum 1 Januari kita sudah dapat tuh dari SPT tahunan tuh. Ya, nanti salah satu dokumen wajibnya adalah minta ke bendahara kita nih di kantor, bendahara instansi, minta SPT. Nanti kita dasar penyusunan berapa pendapatan, bukan kira-kira loh ya, kita ngerekap kurang kerjaan loh, ngerekap gaji dikali 12, ataupun dihitung satu persatu ditambah 12 bulan. Enggak, sudah ada data gajinya di SPT kita. Nah, honor pun sudah. Pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu ada honor-honor yang tidak tercatat, bisa jadi. Saya jadi mempertanyakan, kok bisa honor nggak tercatat? Kalau APBN seharusnya tercatat. Ya. Ini saya sampaikan ini off the record Bapak Ibu ya, dengan tidak masuknya atau dikeluarkannya ya SBM di SBM kita nih, SBM standar biaya masukan honorarium ya, untuk narasumber atau pemateri yang masih berada dalam satu BA. Ingat ya Bapak Ibu, bukan satu satker, bukan satu eselon, satu BA, satu badan anggaran, berarti satu Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu mau ngomong di Sabang, di Merauke, di pulau mana, ketika itu saat Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu nggak layak dapat honor. Cuma dampak buruknya, ya, ini ada modus nih, ya. Honor itu bisa jadi di atas kertas nggak muncul.
tetapi ternyata diterima oleh Bapak Ibu yang dapat di narasumber atau pemateri, nggak jelas uangnya pakai apa, pasti uangnya APBN. Tetapi itu masuknya dana taktis, non budgeter atau apa istilahnya, itu mempersulit pertanggungjawaban. Terus kalau ditanya ke satkernya, apa nggak enak Pak, sudah ngundang dan sebagainya. Nah, seperti ini sebenarnya ada dua masalah nih dari layak tidak apa boleh tidak itu sebenarnya itu udah melanggar ketentuan. Terus yang kedua kalau dapat itu termasuk honor yang harus kita wajib laporkan. Bahkan honor yang nomor 2 ini yang barusan kita dapat padahal di SBM sudah tidak ada, itu sudah masuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan Bapak Ibu. Ya. Dan itu Bapak Ibu nggak layak mendapatkannya karena dari sisi ketentuan tidak mengizinkan. Nah, saat keren nggak enak Pak, ya sudah terima saja tapi laporkan. Karena itu ranahnya sudah bukan lagi honor, udah masuk ke gratifikasi. Karena dari sisi peraturan sudah tidak membolehkan, tetapi masih di bawah tangan, di bawah meja atau apa, Satker masih memberikan. Nah, lalu tadi yang keempat ya, bagaimana dengan perjalin kita? Nah, ini agak-agak ini ya. Bapak Ibu, namanya perjalin, maknya itu kan bab 52 ya. Belanja atau biaya. Kalau kita nanti laporan keuangannya teman-teman di akuntansi akan muncul nanti di laporan rugi laba, akan muncul laporan di beban ya, saya lupa nama laporan, pokoknya di situ ada beban perjadian. Nah, berarti mindset kita uang tadi itu mindsetnya adalah biaya. Sehingga apa? Konsekuensinya tidak ada pajak di dalamnya. Nah, tapi Pak, ini kan jadi tambahan pendapatan bagi kita. Yaitu Bapak Ibu pandai-pandai menghemat saja, ya kan? Negara mau memfasilitasi seperti itu sebagai biaya. Tapi Bapak Ibu menghemat, misalkan nggak boros makan malamnya atau apa. Nah, jadi mindsetnya tetap dikembalikan ke niat awalnya ini sebagai biaya. Oh Bu, Pak, ini kan tapi nilainya material Pak. Saya kalau gaji sebulan cuma segini Pak. Gara-gara perjadian ini Pak, saya setahun bisa segini. Nah, yang harus diwaspadai Bapak Ibu, ya. Kenapa Pak saya menghemat Pak? Saya makan siang di Satker Pak, makan malam pun di Satker Pak, makan pagi pun kalau perlu double Pak di hotel sama di Satker. Ini yang kebablasan. Jadi yang niat awalnya sebagai biaya berubah jadi pendapatan. Di atas kertas negara tetap mengaku itu sebagai biaya dan tidak ada pajak di dalamnya, ya kan? Nah, saya pernah buat postingan Instagram, nanti Bapak Ibu silakan kunjungi IG saya, entah di tahun berapa, bulan apa, sempat ada yang nanya seperti ini, pertanyaan sama, mirip dengan pertanyaan Bu Wadawati. Lalu saya bikin semacam joke gitu ya, kalau perjadian itu pendapatan, pertanyaannya seperti itu, apa kalimatnya? Kalau perjadian itu pendapatan, maka Bapak Ibu wajib mengeluarkan zakat provisinya dari perjadian tersebut. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap ini sebagai biaya dan memang itu dikeluarkan untuk biaya operasional kita, maka mindset-nya tetap kembali ke awal. Niatnya adalah ini adalah biaya. Seperti itu. Demikian kata-kata penutup dari saya. Satu lagi yang tanggungan tadi. Oh iya, yang tanggungan Bapak Ibu, karena kan ini kan memang kita tanggung ya, otomatis masuk ke beban, masuk ke biaya Ibu. Surat silakan. kuasanya Pak. Saya kira di situ tidak meminta surat kuasa Bapak Ibu, dan tidak saya tidak pernah, tapi kan kita ngisi tanggungan pengeluaran ini hanya di menu ada di menu pengeluaran. Oh enggak perlu diisi di data keluarga ya Pak? Di data keluarga kalau memang itu kita punya dokumennya silakan aja Ibu. Kebetulan saya belum pernah mengisi yang ada tanggungan keluarga seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya ada nenek atau apa kita input. Iya, yang kita tanggung biaya itu. Pokoknya prinsipnya sih sereal mungkin. Kita dekati sesuai kondisi sedekat mungkin dengan kenyataan gitu. Kan aneh rasanya Bu Widawati ya kalau kita punya tanggungan tambahan lebih gitu ya, entah itu keluarga, famili ataupun orang tua kita tapi nggak tercantum, nanti neracanya jadi aneh Bu. Ya. Biayanya jadi besar gitu ya, pada nggak tercantum di neracanya nanti di laporan rugi labanya. Baik Pak Arif, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu Wadawati. Ya. Makasih Pak Ahmad. Jadi ini bisa kita simpulkan ya, keywordnya tadi adalah sereal mungkin dan serasional mungkin gitu ya. Jadi kalau di akhir tadi Pak Ahmad sereal mungkin gitu ya,
serasional mungkin. Jangan sampai nanti ketika dilihat, diverifikasi, kemudian dinilai oleh auditor ataupun kalau LHKPN dinilai oleh KPK gitu ya, ini menjadi sisi pertanyaan buat mereka gitu. Ya, selama itu rasional dan kita isi seril mungkin, saya rasa tidak akan jadi. Arif, izin dong Pak, sedikit ya. aja Pak Arif. Boleh, monggo silakan. Bapak Ibu yang LKPN di sini, Bapak Ibu pernah ditelepon KPK nggak? Nggak pernah sih kalau saya. Nggak pernah. Nggak pernah Pak, belum, baru. Belum pernah. Jangan sampai ya. Oh, jangan sampai. Ada yang pernah nggak? Boleh dong kalau ada yang pernah, tunjuk tangan. Emang kenapa kok jangan sampai diserem ini Pak? Enggak. Berarti aneh ya Pak laporannya. Saya pernah. Saya pernah diverifikasi sama mereka. Nah, jadi maksud saya ngambil, kan kita belajar dari kesalahan ya, supaya tidak timbul pertanyaan neracanya itu nggak aneh neracanya aset kita. Karena nanti kita ribet sendiri Bapak Ibu kalau kita diverifikasi, kan kita ditelepon. Ya. Misalkan seperti saya kan di Jakarta, keluarga di mana gitu ya, di Bandung misalkan. Yang nerima bukan kita Bapak Ibu. Istri kita. Belum tentu ngerti sama KPK kan, dia udah bawanya perp saja. Kan gitu. Iya kan, nomor-nomornya kan masuk semua datanya, nomor telepon istri juga masuk gitu ke database mereka. Nah, jadi dengan kehati-hatian tadi, sereal mungkin ya, kita usahakan ya semampu kita, nanti kita nggak repot. Nanti Bapak kalau misalkan ternyata aneh laporannya, siap-siap saja diverifikasi sama mereka, walaupun secara acak Bapak Ibu. Nah, saya menyampaikan ini karena saya pengalaman sendiri pernah diverifikasi sama mereka. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan kita nggak sampai segitu ya, karena tertib tadi ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad, Pak Salindri, Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan tadi ya, sudah cukup lengkap pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan secara teknis oleh Pak Bu Salindri terkait dengan pengisian LKSN. Mudah-mudahan harapan kami sih di sekretariat ini, saya ulang lagi gitu ya, karena setiap minggu kita ditanyakan selalu oleh Ibu Inspektorat Jenderal di absen. Dia menjadi laporan beliau ke Pak Sekjen, berapa yang sudah melaporkan, berapa yang belum, berapa persen yang sudah mengumpulkan, berapa yang belum, itu pasti akan menjadi teguran juga buat pimpinan kita. Mudah-mudahan kita untuk tahun ini bisa tertib ya, semua bisa mengisi LKPN dan LKSN secara tepat waktu. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad dan Bu Salindri atas materinya. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau berdua. Oke, Pak Warsito, agendanya selainnya apa Pak Warsito? Sudah ya? Sudah selesai Mas. Sudah ya, oke. Ya. Oke Bapak Ibu, kami izin live ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama semuanya. Ya, salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agendanya makan siang deh Pak Arif. Oh iya, kalau gitu ya ke Pak Warsito Bu kalau gitu. Siap. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Hari ini sudah tetap setia bergabung bersama kami dari pagi sampai siang hari ini. Sepertinya Ibu Ses juga sudah ada agenda lain tadi hari ini, beliau padat sekali, Bu Dirjen pun begitu. Jadi para direktur juga sudah live sepertinya karena ada agenda lain. Mohon izin kalau berkenan kami tutup acara ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir setia mengikuti acara ini. Harapan kami setelah sosialisasi SPT tahunan dan LHKSN ini, apalagi sekarang sudah berubah ya, rata-rata sudah fungsional semua, artinya wajib mengisi LHKSN sekarang nih. Yang LHKPN cuma 38 orang kalau nggak salah yang wajib. Ya, mudah-mudahan ini nanti seperti harapan dari Ibu Ses tadi, arahan beliau bahwa semua bisa mengisi, melaporkan, sehingga laporan terhadap persentase pengisian LKSN, LKPN maupun SPT ini bisa baik gitu ya. Mungkin itu saya dari kami, terima kasih. Salam sehat buat Bapak Ibu, tetap jaga diri, jaga teman dan jaga keluarga di masa pandemik ini. Yang mungkin di rumah dalam kondisi kurang fit, kita doakan segera sembuh ya. Yang kemudian juga teman-teman yang terkonfirmasi positif juga kita doakan cepat sehat kembali sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula.
Sekali terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, makasih banyak. Arif, Terima kasih Mas Arif. Terima kasih. Izin live. Terima kasih Pak Revi. Terima kasih Mas Arif. Sehat-sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Izin Izin live live. saya Bu Arin, terima kasih. Misalnya izin live ya Pak Arif. Monggo Bu. Semoga Bu Adin. Masih ada yang bermakasih. Udah dikasih? Udah dikirim. Oh, tadi saya masih WFO. Masih sih? Oh, di itu. Siapa? Aku WF masih. Oh, udah. Aku sudah. Tapi udah di anu semua kan. Pak, bakso masih itu. Masih WFO tadi saya cek. Oh. Pak Warsito tadi nggak ada absen ya Pak ya? Ada Bu. Oh, ada. Ada Bu. Oh, saya Ada belum di chat absen. tadi, Bu. Saya belum absen, ada di mana ya? Ada Bu di. Ada Mbak Ari. Ada. Tadi ada di atas lah, di atas.